Pada 7 Oktober 2023 lalu, Hamas atau Gerakan Nasionalisme Palestina menyerang Israel dengan meluncurkan ribuan roket ke arah Yerusalem dan Tel Aviv. Merespons serangan tersebut, pasukan Israel meluncurkan serangan balasan ke Gaza. Dan sampai hari ini, jumlah korban akibat serangan dari Hamas dan Israel telah mencapai lebih dari 2.300 orang. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina bukanlah terjadi secara tiba-tiba. Ada sejarah yang sangat panjang untuk mengetahui titik mula konflik tersebut. Untuk itu, di episode kali ini, Kata Nalar akan bercerita mengenai sejarah konflik antara Israel dan Palestina. Menjelang akhir abad ke-19, warga Yahudi banyak tersebar di daratan Eropa. Pada saat itu, muncul perlakuan antisemit atau sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi di Eropa. Dampaknya, beberapa orang Yahudi memimpikan untuk kembali ke kampung halamannya yang kala itu dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman Turki. Di tahun 1897, muncul gerakan Zionisme yang bercita-cita agar bangsa Yahudi memiliki tanah airnya sendiri. Gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl ini tentu mendapatkan tantangan dari kaum Yahudi itu sendiri. Kaum Yahudi menentang berpendapat bahwa hanya Tuhan yang dapat mengatur tempat tinggal penganut Yahudi, dan Yahudi adalah agama, bukan suatu kelompok bangsa. Bahkan Albert Einstein, seorang ilmuwan Yahudi, juga tidak menginginkan adanya suatu negara Yahudi. Ya, namun meskipun begitu, gerakan Zionisme ini tetap berjalan. Gerakan Zionisme yang didukung Dana Nasional Yahudi kemudian mendanai pembelian tanah di Palestina untuk pembangunan pemukiman para imigran Yahudi. Pada 1914, jumlah warga Yahudi di Palestina sudah mencapai puluhan ribu orang. Dampaknya, semakin banyak imigran Yahudi yang datang ke Palestina dan seringkali menimbulkan konflik antara pribumi Arab yang nantinya disebut dengan Palestina dan pendatang Yahudi yang nantinya akan kita sebut sebagai Israel. Pada tahun 1914 hingga 1918, terjadilah Perang Dunia Pertama di mana Kekaisaran Ottoman Turki kalah pada perang tersebut sehingga wilayah Palestina dikuasai oleh Inggris sebagai pemenang perang. Pada saat itu, orang-orang Yahudi mulai melakukan komunikasi dengan Inggris dan menghasilkan perjanjian Balfour pada tahun 1917. Inti dari deklarasi tersebut adalah mengupayakan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi. Dan dampaknya, gelombang imigrasi Yahudi makin naik hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahun 1939 hingga 1945, terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan perang ini memberikan dampak yang merugikan untuk warga Arab di Palestina. Maraknya antisemitisme di Eropa membuat orang Yahudi mau tidak mau harus lari ke Palestina agar tidak jadi sasaran kekejaman di Eropa. Peristiwa ini mencapai puncaknya pada peristiwa Holocaust atau pemusnahan massal bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman. Tercatat ada 6 juta orang Yahudi tewas dibantai di seluruh penjuru Eropa. Pada 1947, pemerintah Inggris merasa sudah tidak lagi dapat mengatasi konflik bangsa Arab dan Israel yang berseteru. Akhirnya, Inggris mengembalikan daerah Palestina yang mereka kuasai selama puluhan tahun itu ke PBB. Atas dasar penyerahan Inggris, PBB membagi wilayah Palestina menjadi 2. Satu untuk negara Arab merdeka atau Palestina seluas 11.000 km persegi, dan satu lagi untuk negara Yahudi merdeka atau Israel seluas 15.000 km persegi. Kota suci Yerusalem dan Bethlehem akan tetap di bawah kendali PBB. Usulan ini ditolak kedua belah pihak. Bangsa Arab dan Yahudi kecewa tidak mendapatkan Yerusalem sebagai bagian wilayahnya. Tepat pada hari Inggris angkat kaki dari tanah Palestina, David Ben-Gurion, ketua komunitas Yahudi di Palestina, memproklamirkan berdirinya negara Israel modern di Museum Tel Aviv. Dalam proklamasi tersebut, Ben-Gurion sama sekali tidak menyebutkan batas negara Israel. Sehari setelah proklamasi, negara-negara Arab mendeklarasikan perang terhadap Israel. Ada beberapa perang yang dialami oleh Israel dan Palestina, di mana salah satunya adalah Perang 9 Bulan pada Mei 1948 hingga Mei 1949. Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan Arab Saudi mengirimkan pasukannya untuk menyerang negara Israel yang di mana pada saat itu mereka baru memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, karena Israel dianggap menang dalam peperangan tersebut, mereka harus menguasai wilayah Palestina sebagai hadiah pemenang perang. Ada lagi Perang 6 Hari, yaitu pada 5 Juni 1967. Perang ini terjadi antara Mesir dan PLO melawan Israel. Singkatnya, PLO ini merupakan organisasi pembela Palestina yang didirikan pada tahun 1964. Dengan tujuan memusnahkan Zionisme dari tanah Palestina, serta mengembalikan kemerdekaan wilayah Palestina sesuai dengan kesepakatan PBB di tahun 1947. Namun pendekatan mereka adalah diplomasi perdamaian, bukan peperangan. Kembali lagi ke konteks perang, dalam Perang 6 Hari ini kemenangan mutlak ada di tangan Israel. Kejadian ini banyak mengubah nasib Palestina.
Kekuatan dan kecanggihan militer Israel seakan bukan tandingan bagi negara-negara Arab di sekitarnya. Pasca kekalahan ini, kelompok separatis Palestina sedikit mengubah fokusnya menjadi hanya membebaskan jalur Gaza dan tepi barat sebagai langkah awal mendirikan negara Palestina yang merdeka atas kependudukan Israel. Pada 9 September 1993, Yasser Arafat sebagai ketua PLO mengirimkan surat pada PM Israel, Yitzhak Rabin. Inti suratnya adalah PLO sebenarnya sudah mengakui hak hidup Israel dan secara resmi sudah meninggalkan cara-cara perjuangan bersenjata. Hasil dari perjanjian damai ini adalah Israel memberikan otoritas pada Palestina untuk mengatur sendiri wilayahnya, yaitu jalur Gaza dan tepi barat. Dengan syarat, Palestina mengakui keberadaan Israel dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan. Sayangnya, pada 4 November 1995, Yitzhak Rabin dibunuh oleh anggota gerakan Yahudi radikal yang tidak setuju perjanjian damai ini. Kelompok garis keras Hamas di Palestina juga tidak begitu menyukai diplomasi damai. Terkadang mereka masih melancarkan serangan ke wilayah Israel seperti yang terjadi saat ini. Dari sejarah panjang konflik antara Israel dan Palestina, terlihat bahwa akar permasalahannya adalah perebutan tanah dan kekuasaan. Untuk itu, negara-negara di dunia perlu membantu dan mendorong agar peperangan antara Israel dan Palestina bisa diselesaikan dan dicari jalan keluarnya.